Apa kamu pernah berpikir gimana sih caranya bikin konten YouTube Short yang bisa booming banget? Nah, di sini aku akan kasih tahu rahasia di balik channel yang namanya adalah Dark Quest yang sukses banget ini ya. Kalian bisa coba lihat, baru upload belasan video, belum ada 20 video, tapi subscribernya itu hampir menyentuh 1 juta subscriber. Dan channel ini sudah berhasil dimonetisasi. Apalagi setelah aku coba buat, ternyata buatnya itu gampang banget. Ya, jadi kamu nggak salah denger ya. Di sini aku akan kasih tahu langkah demi langkah supaya kalian itu bisa punya konten keren seperti channel Dark Quest ini. Dan jangan sampai ketinggalan, di akhir video akan aku kasih tips upload menarik buat kamu. Jadi jangan di skip-skip ya, biar ilmunya nggak sia-sia. Pertama-tama kamu harus tahu dulu ya kalau channel Dark Quest ini berhasil banget karena mereka itu paham cara bikin video yang singkat tapi impactful. Ya, fakta menariknya adalah durasi YouTube Short itu kan maksimal 60 detik. Tapi kenapa banyak yang bisa viral? Nah, ini ada alasannya teman-teman. Jadi, video mereka itu punya struktur cerita yang kuat dan transisi yang keren banget. Sehingga para penonton itu akan betah dan akan tetap menonton selama 5 detik pertama. Dan hal itulah yang membuat engagement video mereka itu naik. Nah, sekarang kita coba perhatikan di video yang terbaru, ini dari channel Dark Quest ini ya, sudah mendapatkan 100 ribuan view, bahkan ada jutaan. Dan yang lebih keren, dia itu baru upload di bawah 20 video ya, belum ada 20 video. Keren banget ya. Jadi ini menjadi catatan penting bahwa konten kayak gini itu bisa rame. Terbukti ya, kita bisa lihat dari channel ini. Dan jika kita lihat di bagian populernya bahkan bisa dapat 12 juta view dan subscribernya hampir 1 juta. Ini jujur banget, kali ini aku lihat channel paling rame dan seviral ini, dan ini bisa jadi peluang buat kita untuk bikin konten ya. Dan apakah konten seperti channel Dark Quest ini bisa dimonetisasi? Nah, di sini jika kita lihat di bagian kolom komentar ini kan sudah ada super text-nya, jadi sudah berhasil monetisasi. Dan kalau menurut saya pribadi, channel ini itu tidak menggunakan narasi. Nah, ini jika saya pikir sedikit, sepengalaman saya, konten tanpa narasi itu sangat rawan pokoknya untuk masalah monetisasi. Jadi untuk agar aman, di sini nanti kita akan modifikasi untuk biar aman jangka panjangnya. Kita akan modifikasi dengan menambahkan narasi pakai AI agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita nggak perlu khawatir karena kita nanti akan pakai narasi, dan narasinya itu kita nggak perlu bahasa, kita bisa manfaatkan pakai AI aja teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya cuplikan videonya dari salah satu videonya di channel Dark Quest ini. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini kita akan lihat dulu cuplikan videonya dari salah satu video dari channel Dark Quest ini ya. Di sini terlihat dia itu bikin video alur cerita hewan bebek ya. Bebek kecil berwarna kuning. Dan jika kita lihat di video ini, kita dengarnya nyaman banget ya. Jadi bikin betah gitu teman-teman. Nah, ini yang menjadi daya tarik 5 detik pertama dari channel ini ya. Dia itu menggunakan suara-suara alami yang bisa membuat penonton itu rileks. Jadi daya tariknya itu ada di sini teman-teman ya. Jadi yang menjadi poin kelemahan itu nggak ada narasinya. Jadi aku sedikit khawatir. Nah, jadi aku sedikit khawatir untuk kedepannya. Jadi biar aman, kita bisa modifikasi dengan menambahkan narasi pakai AI agar bisa aman ke depannya. Karena sesuai dengan pengalaman saya membuat video short target luar negeri seperti ini teman-teman ya. Jadi paling aman itu pakai narasi. Dan ini nanti kita nggak perlu pakai suara kita bisa pakai suara AI, dan itu gampang banget buatnya. Oke, langsung aja kita ke tutorial bikin videonya. Nah, untuk caranya teman-teman, yang pertama kita itu harus mendownload dulu yang namanya Microsoft Bing AI. Nah, ini teman-teman bisa cari dulu di sini Play Store Bing AI seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman pilih yang ini ya. Nah, yang ini teman-teman bisa download dulu. Ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya agar kita bisa mentransfer atau menkonversi antara teks menjadi gambar teman-teman. Yang nantinya gambar itu akan kita gunakan sebagai bahan konten kita teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ini ya. Ini aplikasinya itu mirip seperti ChatGPT, tetapi ini dengan versi yang lain ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa download dulu.
Nah, setelah teman-teman download, teman-teman bisa langsung buka aja Bing AI-nya. Nah, nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini, teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa klik yang ini, yang tengah ini ya. Teman-teman klik aja. Nah, setelah teman-teman buka, nanti teman-teman bisa tulis seperti ini. Nah, ini teman-teman saya sudah menulisnya ya. Yang pertama yang dari atas ini, buatkan gambar bebek berwarna kuning sedang berjalan di hutan. Bebek itu memakai topi hijau dan membawa obor api. Buatkan secara realistis. Nah, ini teman-teman bisa tiru aja ya. Teman-teman bisa tiru aja dan teman-teman bisa nanti teman-teman kombinasi atau teman-teman ganti-ganti lagi. Misalkan buatkan gambar bebek berwarna, misalkan bebek itu misal putih, ganti putih, berwarna putih sedang misalkan kan ini berjalan di hutan, teman-teman bisa ganti berjalan di arah kebun atau berjalan di rawa-rawa atau berjalan di teras. Kemudian bebek itu memakai topi hijau. Ini teman-teman bisa kombinasi sendiri. Mau teman-teman kombinasi, mau teman-teman ganti, sekreatif mungkin silahkan ya. Kemudian nanti teman-teman akan dibuatkan gambar seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung download aja. Caranya teman-teman klik yang ini, yang bagian kanan ini ada anak panah ke bawah, ini teman-teman download saja ya. Kemudian ini nanti kita lanjut lagi. Langsung aja teman-teman ketik seperti ini. Tiba-tiba bebek itu mendengar sesuatu di balik semak-semak dan dia sedikit takut. Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini. Nah, ini nanti silahkan teman-teman bisa ganti-ganti sendiri alur ceritanya ya. Ini bebas sekali, teman-teman bisa ganti-ganti alur ceritanya. Kemudian di sini teman-teman bisa download saja. Klik yang anak panah ke bawah ini. Nah, kemudian teman-teman di sini langsung teman-teman tambahkan lagi alur ceritanya. Dia mencoba mendekati sumber suara itu dengan ketakutan. Nah, teman-teman bisa lihat dia merasa ketakutan, bibirnya menganga ya. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa susun sendirilah alur ceritanya. Ya, di sini saya hanya menyontohkan. Jadi teman-teman nanti kedepannya bisa membuat alur cerita sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa download lagi ya. Kemudian lanjut lagi, dia melihat seekor ular besar mendekati dengan ketakutan. Dia ketakutan sekali. Nah, ini seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa download lagi. Kemudian lanjut lagi, dia ketakutan dan terjatuh. Nah, ini teman-teman download lagi. Kemudian dia melempar obornya ke ular itu dan nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa cari-cari gambar yang terakhir ya. Nah, ini pokoknya cari-cari gambar yang sesuai. Kalau misalkan perintah gambarnya itu kurang, teman-teman bisa minta lagi. Nah, berikan background dan lebih realistis. Nanti akan dibuatkan seperti ini. Nanti teman-teman bisa download ya. Pokoknya jika gambar teman-teman itu terlihat culun atau terlihat kurang realistis, teman-teman bisa perintahkan Bing AI ini untuk membuatkan agar lebih realistis seperti itu. Ini hebatnya AI teman-teman ya, bisa memberikan kita sebuah gambar yang ada di pikiran kita. Jadi mantap sekali ini teman-teman bisa pakai teknologi modern ini dengan bijak ya. Nah, seperti ini kalau sudah di-download teman-teman nanti akan muncul di galeri. Nah, ini sudah muncul di galeri teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah mantap sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke step yang berikutnya teman-teman. Oke, di sini silakan teman-teman buka aplikasi 1000 umat ya. Ini adalah aplikasi CapCut yang ini aplikasi yang cocok banget untuk kita para konten kreator untuk membuat konten. Nah, di sini teman-teman klik yang proyek baru, kemudian teman-teman masukkan foto-foto tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan. Nah, tambahkan gambar tadi, usahakan urut ya teman-teman. Dari yang pertama, kemudian yang ini ya seperti ini, dari melihat ular, kemudian jatuh, kemudian menyodorkan obornya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah dimasukkan, langkah selanjutnya bagaimana, Bang? Nah, di sini teman-teman, kita itu akan membuat narasinya. Nah, di sini narasinya bagaimana? Di sini saya sudah membuat narasinya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini narasinya sudah dibuatkan. Caranya ada perintahnya lagi, teman-teman ya.
Di sini kan tadi teman-teman sudah berhasil ya membuat gambar yang terakhir. Nah, di sini di Bing tadi teman-teman itu ketik lagi, buatkan narasi secara singkat tentang gambar itu dalam bahasa Inggris. Nah, otomatis dari gambar-gambar yang teman-teman hasilkan tadi, ini nanti akan dibuatkan narasinya secara otomatis dan sudah berbahasa Inggris. Nah, ini hebatnya Bing AI ini seperti ini teman-teman ya. Langsung aja teman-teman tahan lama, kemudian teman-teman bisa pilih teks, kemudian di sini nih teman-teman bisa blok aja seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik salin. Nah, setelah salin kita masuk lagi ke CapCut-nya dan di sini teman-teman pilih yang teks, kemudian teks ke audio. Nah, di sini silakan teman-teman klik dan di sini silakan teman-teman bisa tempel saja. Kemudian di sini teman-teman klik selesai dan pilih yang lainnya. Dan di sini di bahasa Inggris ini teman-teman bisa pilih yang banyak sekali ya. Ini saya sarankan jangan pilih yang sedang tren, pilih yang Inggris. Nah, ini kalau silakan teman-teman bisa pilih banyak sekali, mau yang perempuan ataupun yang laki-laki bisa. Karena di video sebelumnya saya pakai yang laki-laki, sekarang saya akan coba pakai yang perempuan teman-teman ya. Coba kita cari dulu. Nah, ini kita tunggu dulu. Kemudian kita klik yang checklist dan klik berikutnya. Dan di sini silakan teman-teman itu pilih pisahkan secara otomatis ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah dibuatkan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ini nanti kita akan mengepaskan ya antara suara dan juga videonya. Nah, di sini silakan teman-teman bisa atur ya. Teman-teman misalkan ini dipanjangkan. Nah, seperti ini. Dipanjang-panjangkan saja teman-teman ya. Disesuaikan antara gambar dan juga suaranya itu agar bisa sesuai teman-teman. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman bisa geser-geser lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa geser-geser lagi. Intinya teman-teman itu bisa sesuaikan antara gambar dan juga teksnya. Nah, seperti ini. Ini harus sabar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita geser-geser. Nah, nanti kalau sudah ini seperti ini teman-teman. Nah, sudah pas ya, sudah sesuai, sudah rapi. Kemudian setelah ini teman-teman bisa klik aja bagian gambar ini, teman-teman bisa berikan animasi ya. Misalkan animasi ini banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, ada animasi masuk, ini banyak sekali, teman-teman bisa pilih-pilih ya. Ini bebas ya teman-teman ya, ada animasi, kemudian ada efek juga, efek video, ini juga mantap sekali teman-teman ya. Nah, coba kita cari ya teman-teman. Nah, aku udah nemukan teman-teman ya, aku udah menemukan di bagian gerakan ya. Jadi di bagian efek video, kemudian di bagian gerakan. Nah, ini ada efek seperti efek 3D, teman-teman bisa pakai ya. Misalkan pilih yang perbesaran ini tuh. Nah, yang ini. Teman-teman bisa pilih yang ini, teman-teman tunggu terlebih dahulu. Ini efeknya keren teman-teman ya. Bisa membuat gambar ini menjadi seperti nyata, seperti 3D. Nah, seperti bergerak ya teman-teman. Nah, ini keren banget. Teman-teman bisa terapkan ke semua ya efek ini ya. Yang ini perbesaran ini. Pokoknya semua teman-teman bisa terapkan. Nanti hasilnya seperti asli teman-teman, seperti gambarnya itu bergerak ya. Tapi ini walaupun bergeraknya sedikit tapi ini udah mantap. Nah, udah keren banget ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita menggerakkan gambarnya menggunakan AI itu berbayar dan bayarnya itu mahal banget. Dan di sini saya ada terobosannya ya teman-teman, kita bisa menggunakan fitur dari CapCut ini yang tentunya enak banget dan mantep banget ya teman-teman ya. Ini pokoknya teman-teman bisa terapkan aja semuanya ya. Nah, kalau sudah teman-teman ya, ini hasilnya akan seperti ini, seperti bergerak. Kalau sudah teman-teman bisa klik yang teks ini, kemudian gaya. Nah, di sini kita akan mengganti template ininya agar kelihatan elegan ya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa ganti banyak sekali ya. Nah, misalkan saya pakai yang ini aja, kemudian kita klik checklist.
Otomatis semuanya akan berganti seperti ini. Wah, ini mantap banget ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman itu sebenarnya bisa pakai musik. Tetapi untuk musik saya sarankan teman-teman itu pakai dari saat mengupload ke YouTube Short-nya. Jadi teman-teman saat mengupload ke YouTube Short itu akan ada fitur tambahkan musik. Nah, itu teman-teman tambahkan dari fitur YouTube Short-nya, karena nanti otomatis kalau kita tambahkan dari YouTube Short-nya itu nggak akan kena copyright. Tetapi kalau kita tambahkan dari sini itu pasti akan terkena copyright. Begitu teman-teman ya. Langsung di sini kita akan ekspor aja ya. Nah, ini ekspornya itu belum selesai teman-teman. Kita akan masih mengedit lagi, satu kali editan lagi dan sudah jadi. Jadi ini masih ada satu proses pengeditan lagi ya teman-teman. Ini belum selesai, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik proyek baru lagi. Kemudian masukkan gambar yang tadi teman-teman, yang video yang tadi itu. Yang ini kita tambahkan. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman itu pilih yang rasio aspek, kemudian pilih yang 9:16. Nah, di sini bagian akhir ini ada watermarknya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa bisukan ya, bisa bisukan audionya. Kemudian di sini teman-teman bisa zoom seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih yang efek video, kemudian di sini ketik yang blur seperti ini. Kita akan membuat background blurnya terlebih dahulu. Kita bisa pilih yang blur, ini ada banyak, kita pilih yang ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita klik checklist. Kemudian setelah ini kita klik overlay, kita tambahkan lagi videonya yang tadi sama. Nah, kita bisa paskan di tengah seperti ini. Nah, mantap teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa kasih nama channel kita atau logo channel kita, misalkan di sini Dak. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kita bisa pilih ini teks-teksnya. Kemudian di sini usahakan kalau kita pilih teks watermark itu harus opacity-nya harus diturunkan seperti ini, misalkan 24%. Nah, jadi untuk menurunkan opacity ini ada di bagian gaya, kemudian scroll ke bawah, ada di bawah sini. Kemudian klik checklist. Nah, di sini teman-teman bisa taruh di atas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa geser. Nah, mantap sekali. Seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung ekspor aja. A small yellow duck, wearing a green hat, is wandering through the dense forest, holding a flaming torch in its beak. Suddenly, it hears a rustle in the bushes and feels a surge of fear. With trembling steps, the duck cautiously approaches the sound, only to be confronted by a large snake slithering towards it. Startled, the duck stumbles and falls. But in a moment of panic, it throws its torch at the snake. The torch hits the snake, causing it to recoil and slither away into the darkness, leaving the duck safe but shaken. Nah, kemudian untuk cara uploadnya teman-teman, nah ini teman-teman bisa seperti ini ya, harus pakai bahasa Inggris. Nah, saya tulis small yellow duck and the snake. Nah, kemudian untuk tagarnya ini juga wajib ya. Ini tagarnya itu juga wajib bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini short, viral video, kemudian 2 inti ini harus ada ya. Kemudian teman-teman bisa pakai yang objeknya, misalkan di sini kan objeknya ada bebek. Nah, teman-teman bisa pilih duck, kemudian ada objek ular, snake, kemudian objek yang ketiga ada backgroundnya yaitu hutan. Nah, ini teman-teman klik forest, pilih forest. Jadi ada 3 objek utama di sini, ada bebek, kemudian ada ular dan juga ada hutan. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk cara uploadnya ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman itu uploadnya ini paling banyak yang tanya, Bang, uploadnya itu jam berapa? Uploadnya itu biasanya sore ya teman-teman, untuk menargetkan penonton luar negeri. Itu biasanya saya itu di jam 4 sore sampai sebelum jam 9 malam. Nah, itu teman-teman ya. Pokoknya itu cara untuk mengupload videonya. Nah, itulah cara aku bikin konten YouTube Short yang menarik dan mudah. Dan ingat, teruslah berkreasi, siapa tahu video kamu yang berikutnya bisa jadi viral. Karena saya yakin usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan saya udah buktiin sendiri dalam waktu 3 bulanan saya konsisten setelah sebelumnya hampir nyerah, ternyata hasilnya muncul juga.
Jadi intinya, jika kalian sudah memulai dan kalian itu mau menyerah, coba kalian ingat tujuan awal kalian memulainya. Siapa tahu sukses kalian itu tinggal selangkah lagi. Jangan sampai kalian nyerah padahal sukses tinggal selangkah lagi. Tetap semangat pejuang YouTube pemula. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat.